min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au am atau, hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ, allazi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama, inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh, in jika, kalau, ketika, ida apabila, amma adapun, imma ada kala, lama ketika, aman barang siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, kecuali ghaira senain, dunah tanpa, siwa selain, ahal apakah, apakah ayu yang mana, mana aina di mana, mana anna dari nah mana, dari mana mata mata kapan, kapan lima kenapa, kenapa man kam 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 berapa, berapa kaifa bagaimana. Ya, itu kosakata yang sudah pernah kita hafalkan ya. Eh, semoga semuanya Tapi belum hafal. nggak apa-apa, belum hafal nggak apa-apa, tapi terus berusaha untuk menghafal sampai benar-benar melekat. Oke, Bapak Ibu, hari ini materi kita ini yang ada di layar semuanya. Ya, ini namanya Maaf kata Ustadz, maaf Ustadz, yang ya Duna tadi apa Ustadz ya? apa? Yang Duna tadi bukan selain ya Ustadz? Oh, duna artinya tanpa atau selain, artinya dua, Oh tergantung. dua, ya. Iya, Terima kasih Ustadz. ya. Yang punya buku bisa dibuka halaman berapa, Pak Abidin? Halaman 12, dua tanya, saya tanya tadi halaman 22 Ustadz. Dua-dua. Kalau domir halaman berapa tuh? Kata ganti. Bisa nanti deh ya, bisa rujuk ke buku 24 24 ya, oke. 24 Ya, udah sampai Surabaya Bu bukunya?
Ya sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Nah, sekarang domir Amin. ya. Domir Ya. itu kata ganti Bapak Ibu semuanya. Kata ganti dalam bahasa Indonesia itu ada 6 ya. Ada kata ganti orang pertama adalah saya dan kami. Saya untuk kata ganti orang tunggal atau aku. Kemudian kami Kotak mana? kata ganti orang Hati-hati ya makan tulangnya pertama ya. tapi jamak ya. Ambil tempat Kami tulangnya. atau kita. Kami atau kita. Saya, kami. Orang kedua, kata ganti orang kedua, kamu untuk tunggal, kalian untuk jama. Kamu, kalian. Orang ketiga adalah dia dan mereka. Dia dan mereka. Nah, dalam bahasa Arab itu kata ganti banyak sekali. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Ada 14, cuma yang sebenarnya yang sering keluar cuma 6 aja. Ya, yang sering keluar 6 aja. Nah, makanya saya fokuskan Bapak Ibu untuk menghafal yang 6 dulu. Ya, yang 6 dulu. Insya Allah kalau 6 sudah hafal, nanti yang lainnya insya Allah menyusul. Ya. Nah, apa saja yang 6 dulu? Saya mulai dari orang ketiga dulu. Orang ketiga, orang kedua, kemudian orang pertama. Orang ketiga pertama adalah huwa, artinya dia. Ya, hafalkan dia saja. Huwa, dia. Ya, dia. Kemudian hum. Hum artinya mereka. Hum, mereka. Huwa, hum. Kemudian orang kedua, anta, kamu. Anta, kamu. Kemudian kalau banyak, antum, kalian. Anta, antum. Orang pertama, ana, saya. Kemudian kalau banyak, nahnu. Ana, nahnu. Nah, untuk menghafalnya, kita hafalkan dengan lagu. Huwa dia hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. 2 kali ya, yang 2 terakhir. Huwa dia hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Ya. Huwa dia hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Sudah hafal? Gampang ya. Silakan kalau yang mau menghafal silakan, yang mau baca. Huwa dia hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Ya, silakan. Bu Endang. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa diyahum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Iya, mumtazah. Bagus. Oke, ini domir pertama. Domir yang bentuk aslinya seperti ini. Ada lagi, satu lagi, silakan. Silakan. Saya coba Ustaz. Ya, silakan Pak. Aziz. Pak Aziz. Oh iya. Silakan Pak Aziz. Wadiyahum mereka.
anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Mumtaz, bagus. Oke, cukup 2 ya. Nah, berikutnya. Putus-putus ya Ustaz. Hah? Yang putus-putus suara siapa? Suara saya? Halo? Tidak, Ustadz. Suara Ustadz jelas. Jelas ya. Ini Pak Gamari tidak ada audio. Tidak ada audio. Semuanya dengar ya? Kalau nggak dengar berarti dari Pak Gamarinya yang bermasalah, yang mungkin belum dinyalakan audionya. Oh iya, Pak Gamari audionya belum dinyalakan. Dinyalakan dulu, Pak. Oh ya, maaf Ustaz. Ya. Huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Mumtaz. Berikutnya domir kedua. Kalau domir pertama namanya domir subjek terpisah. Domir subjek terpisah. Nah, di buku ada. Tapi sekarang kita lihat di Zoom dulu. Domir kedua sebelah kirinya adalah domir kepemilikan. Domir kepemilikan. Domir kepemilikan itu menunjukkan kepemilikan, ya, dan dia itu tersambung dengan kata sebelumnya. Dan kata sebelumnya biasanya itu kata benda. Nah, bentuknya itu hampir sama seperti domir sebelumnya. Bentuknya itu hu, artinya dia. Kemudian hum, artinya mereka. Ya. Kemudian ka, artinya kamu. Ka asalnya anta, jadi ka. Kemudian kum, artinya kalian. Kum asalnya antum. Kemudian ya, ya artinya saya. Ya, ana asalnya ana. Kemudian inna, na artinya kami atau nahnu. Ya. Nah, cara menghafalnya dengan lagu. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Ya. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Ya, sudah hafal? Belum. Ya, sudah Saya hafal? coba ya. Silakan Bu. Ibu Susan ya. Iya, Santi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab
Iya, bagus. Satu lagi silakan. Silakan Ibu siapa nih? Bu siapa? Bu Iyam. Ya, silakan. Suaranya putus-putus, Bu. Heeh. Ya, silakan. Iya, bagus. Oke, selanjutnya adalah domir objek ya. Domir objek. Domir objek ini hampir sama seperti domir kepemilikan. Domir objek hampir sama seperti domir kepemilikan. Bentuknya hu, hum, ka, kum, ni, na. Bedanya pada saya, ni. Biasanya ya, ini ni. Nah, domir objek ini jatuh melekat pada kata kerja. Kalau domir kepemilikan kan dengan kata benda. Nah, ini dengan kata kerja. Doroba artinya memukul. Nah, lagunya dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya. Lagi. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya, silakan yang sudah hafal. Coba ya Pak Ustadz. Ya, Ibu Sri. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Iya, Mumtazah. Coba Ustaz. Silakan Ibu. Ya, saya. Nunung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya.
Ini nggak kelihatan apa ya? Dorobana memukul kami. Dorobani memukul Saya. saya. Dorobani memukul kami. Dorobana memukul Saya. Dorobana memukul kami. Dorobana saya memukul saya. Kalau ni saya. Oke. Mohon maaf tadi tertukar. Ya, nggak apa-apa. Ustadz boleh bertanya tidak Ustadz? Ya, boleh Ibu, silakan. Dorobani, enggak dorobi ya Ustadz? Bukan dorobi. Nah, itu bedanya dengan domir kepemilikan. Kalau domir kepemilikan pakai ya, kalau domir objek pakai ni, ada nunnya. Berarti kalau nasoro juga nasoroni berarti. Iya, betul. Oh. Terima kasih Ustaz. Ya, lanjut ya. Nomor 4 namanya domir subjek lampau. Domir subjek lampau. Subjek atau pelaku lampau. Ini juga melekat dengan kata kerja, tapi kata kerja lampau atau fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, bentuknya pertama doroba. Nah, kalau doroba pelakunya tidak nampak, tapi ada, ya tersembunyi. Pelakunya dia. Doroba, dia memukul. Nah, sebenarnya ada tambahan sudah, tapi menyesuaikan lagu, sudahnya dibuang. Doroba, dia memukul. Dorobu, wawu alif, akhiran wawu alif, itu pelakunya, artinya mereka memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobeta, ada ta, akhiran ta. Nah, ini kalau subjek yang sambung dengan ta, maka huruf terakhirnya dimatikan dulu. Doroba jadi dorob. Kemudian ta. Ta itu anta. Artinya kamu. Berarti dorobta, kamu memukul. Kamu sudah memukul. Dorobetum. Doroba ditambah tum. Jadi dorobetum. Tum itu antum. Ya, kalian sudah memukul. Kemudian nomor 5, dorobetu. Tu. Tu itu ana. Dorobtu, saya sudah memukul. Kemudian terakhir dorobena. Dorobena, na itu nahnu. Kami sudah memukul. Nah, lagunya begini. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobeta, kamu memukul. Dorobetum, kalian memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Lagi. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobetum, kalian memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Ya, silakan yang sudah hafal. Nah, jadi urutannya sama. Dia, mereka, kamu, kalian, saya, kami. Silakan. Saya mau coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ibu Tia. Ibu Tia, silakan. Kalau di situnya, kalau di absen Ustadz, Bu Eti Setiawati. Oh. Jadi ada 2. Jadi saya izin hanya pertemuan 1 aja Ustadz. Oh, ya. Baik. Ya, silakan Ibu. Nah, doroba saya doroba kamu memukul. Dia. Iya.
Allah. Tuh kan? Fokus, fokus. Maaf, maaf. Doroba dia memukul. Dorobu. Bentar. Mereka kali mereka ya? Mereka memukul. Borobeta kamu memukul. Betul kalian memukul. Betul saya memukul. Benar memukul. Betul saya memukul. Benar kami memukul. Bagus, mumtazah. Satu lagi, silakan. Saya Ustaz. Ibu siapa nih? Ibu Evi, silakan Ya. Ibu Evi. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Doroba kamu memukul. Dorobatum kalian memukul. Dorobatum saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobatum saya memukul. Dorobna kami memukul. Mumtazah, bagus. Berikutnya terakhir, ini domir yang kelima. Jenis domir kelima adalah domir subjek tapi sedang. Domir subjek sedang. Domir kata ganti subjek sebagai subjek atau pelaku. Sedang karena melekat pada kata kerja sedang. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang. Nah, bentuknya apa? Bentuknya pertama ya, awalan ya. Asalnya doroba, kemudian ditambah ya. Yadribu, dia sedang memukul. Ya, jadi kalau ada awalan ya artinya dia sedang memukul. Kemudian kedua, yadribuna. Yadribuna ada awalan ya, akhiran wawu, nun. Artinya mereka. Ya, yadribuna mereka sedang memukul atau mereka memukul saja boleh. Ya, akar katanya doroba. Tadribu, awalan ta itu anta. Artinya kamu. Kamu memukul. Kamu sedang memukul. Nomor 4, tadribuna. Ta wawu nun. Kalian sedang memukul atau kalian memukul. Adribu, awalan hamzah artinya ana, saya. Adribu, saya memukul atau aku memukul. Nadribu, awalan nun artinya kami. Nadribu, kami memukul. Lagunya, yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Lagi. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Ya, silakan. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu
kamu memukul, nadribuna kalian memukul, atribu saya memukul, nadribu kami memukul, atribu saya memukul, nadribu kami memukul. Mumtaz, luar biasa, bagus. Satu lagi, silakan. Coba Ustaz. Silakan Ibu. Siapa nih? Septiana Ustaz. Ibu Septiana, silakan Ibu. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Mumtazah, bagus. Alhamdulillah. Inilah domir-domir dalam bahasa Arab ya. Ada 6 dikali 5. Berarti berapa? 30 ya. Nah, 30 dengan bentuk-bentuk yang hampir mirip-mirip. Seperti Iya, itu. ini agak susah nih pemahamannya Ustaz. Kan bukan yang sekedar hafal ya. Ya, itu Bukan sekedar sudah. hafal. Kalau pengen lebih paham, coba lihat di bukunya. Itu ada contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya. Penggunaan Ini- dalam kalimat. Ini Ustaz mau nanya ya. Mm-mm. Kan yang keberapa yang yang ana ini. Nah, yang kepemilikan kan dia kitabi. Hmm. Lalu yang untuk ini Ustaz yang kata kerja yang apa sih past tense continuous sama ini kok saya kok nggak begitu ini ya, bisa diulang barangkali ya atau bagaimana ya? Yang mana? Kitabi sama? Ini bentuk yang kata kerja yang past tense yang lampau yang barusan ya Tat ya? Yang lampau ini yang Yang dorobahu sama doroba. Oh ini dua-dua lampau. Lampau dua-duanya. Oh yang akan datang nggak ada? Yang akan datang, ya ini yang akan datang itu sama dengan yang sedang. Yadribu ke bawah itu untuk akan datang dan sedang. Fi'il mudhari itu menunjukkan akan datang atau sedang. Kalau yang lampau ini doroba, dorobahu sama doroba. Nah ini kenapa dibedakan ini? Ya, kalau yang dorobahu itu domirnya bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Makanya letaknya terjemahannya itu di belakang. Dorobahu memukul dia. Ya, subjeknya belum ada. Contohnya kalau kita bikin kalimat Muhammadun dorobahu, berarti Muhammad memukul dia. Nah, kalau yang nomor 4 doroba, itu domirnya huwa, domirnya dia. Doroba dia memukul. Dia memukul, subjek sebagai subjek. Dia sudah memukul. Kalau yang dorobahu memukul dia. Kan beda. Ya. Ya, Ibu. Berarti kalau yang sebagai apa subjek itu huanya nggak dipakai lagi ya nantinya? Iya, nggak perlu dipakai huwa lagi. Langsung aja doroba. Kalau dipakai boleh juga. Huwa doroba boleh. Tapi kalau nggak dipakai juga boleh. Doroba. Gitu. Ya, ada lagi? Ini Ustaz yang apa ya? Ini dorobtum. Dorobtu. Ya. Nah, ini kan kalau di sini apa polanya sama nih? Kitabi.
Ya. Dorobani. Nah, ini dorob tuh nggak, maksudnya untuk pemahaman gitu loh, supaya pas sudah. Pertanyaannya? Itu tuh. Kenapa tuh? Kenapa doma gitu? Ya dari sononya, Bu. Oh gitu. Dari Maksud sono. saya, Iya. Dari apa namanya tuh apa namanya ya? Perubahannya tuh bagaimana gitu? perubahannya Kan ada misal, yang mirip-mirip, ada yang memang dari sononya gitu. Ada yang mirip-mirip, ada yang memang dari sananya begitu. Yang Kayak harus dihafal 14-nya ya, 14-14-nya. yang harus dihafal itu yang di depan ini. Kalau yang 14 itu kan tadi saya katakan berat ya. Makanya kita hafalkan yang 6 ini. 6 dikali 5 berarti 30. Kalau yang itu 14 dikali 5 berarti berapa? Nah, berat kan? Makanya hafalin ini dulu. Karena ini yang sering dipakai ini. ini kan untuk yang laki-laki ya, Ustadz ya? Iya. Ada yang campur laki-laki perempuan. Ana dan nahnu itu laki-laki perempuan. Ya. Wah, ini harus pelan-pelan ya. Iya, makanya nanti kita setiap awal pelajaran selalu kita ulang-ulang. Gitu. Ya, Oke, kita lanjut praktek ya. Biar waktunya cukup. Karena perjalanan masih jauh. Ayat ke-17, betul? Ayat ke-17. Ya. Lihat ke layar saja, jangan lihat ke Al-Qur'an terjemah atau sejenisnya. Atau yang punya buku boleh lihat 19. buku. Ayat ke-17 Kemarin ya. sampai ayat 18. Waktu pekan lalu 19. 18. Kemarin 16. 16. Kan per halaman, Bu. Ya kan? 16. Akhir halaman ayat 16. Berarti sekarang ayat 17. Ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. La yubsirun. Oke, di sini banyak yang merah-merah, perhatikan. Pertama, masalu. Masal artinya ya. Kalau di buku itu di bawahnya ada tuh. Masalun. Artinya apa? Perumpamaan. Masal, permisalan. Misal itu dari bahasa Arab. Artinya perumpamaan atau contoh. Masal. Perumpamaan hum artinya apa? Mereka. Tadi kan kita sudah ngafalin hum ya. Halaman berapa, Ustaz? Kalau di buku halaman berapa? 161. 161. Ya, makasih Bu. Masaluhum, perumpamaan mereka. Ka artinya seperti. Ka seperti. Ka seperti. Masali perumpamaan. Alladzi artinya apa? Orang yang istauqada. Istauqada artinya menyalakan. Nah, ini kata baru. Nah, di buku biasanya ada di bawahnya. Istauqada. Kalau kosakata baru ada bocorannya. Menyalakan. Menyalakan apa? Naron. Naron. Naron artinya api. Jamaknya niron. Perumpamaan mereka
seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Kenapa? Karena mereka mendapat hidayah, sudah mendapatkan hidayah. Sebenarnya awalnya sudah mendapatkan hidayah. Tapi nanti mereka tolak hidayah tersebut. Ya, api di sini diumpamakan seperti hidayah karena api itu memberikan cahaya sebagaimana hidayah. Falamma maka lamma ketika adoat. Nah, ini merah berarti baru. Menyinari. Adoa yudiu artinya menyinari. Adoat ada tak di sini karena pelakunya subjeknya adalah muannas yaitu naron. Maka ketika api menyinari, ya, apa artinya Apa yang? Apa yang bagus. Haulahu, haula di sekitarnya bagus. Maka ketika api menyinari apa yang di sekitarnya, ya, api sudah menyinari mereka. Zahaba artinya pergi. Zahaba atau hilangkan boleh juga. Zahaba bi. Kalau zahaba bi artinya menghilangkan. Zahaba bi. Zahaba Allahu. Allah artinya apa? Oh. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kata kerja sebelum subjek dalam menerjemahkan dahulukan subjeknya dulu. Zahaballahu berarti artinya Allah menghilangkan atau Allah pergi. Binurihim dengan cahaya mereka. Him itu hum sama. Ya. Jadi ketika api menyinari mereka, justru Allah menghilangkan cahaya mereka. Kenapa? Cahaya api tersebut. Iya, karena mereka menolak hidayah. Nih, orang-orang munafik karena menolak hidayah, Allah cabut tuh hidayah, benar-benar. Ya. Jadi begitulah ketika kita mendapatkan siraman rohani, mendapatkan hidayah, itu jangan disia-siakan. Ketika kita mendapatkan petunjuk jangan disia-siakan. Ambil, kalau enggak Allah ambil lagi. Zahaba bi, Allah menghilangkan, mencabut. Allah akan pergi dengan cahaya tersebut. Cahaya di sini maksudnya hidayah. Wa artinya apa? Dan taroka. Taroka artinya apa? Meninggalkan. Nah, ini kalau kosakata baru nggak apa-apa, kita lihat artinya. Taroka, meninggalkan. Taroka yatruku. Meninggalkan hum. Mereka. Nah, ini dhamir objek ini. Taroka hum. Meninggalkan mereka. Allah mengambil cahaya mereka dan Allah meninggalkan mereka. Udah dibiarin. Fi dzulumatin. Dalam kegelapan. Di dalam kegelapan. Zulumat ini kata-kata yang masyhur sekali. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan ke cahaya. Kegelapan maksudnya di sini adalah kesesatan. Dan Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. La tidak. Yubsiruna. Mereka melihat. Tanda merekanya apa? Ibu, Bapak? Ya wa nun. Betul. Dari kata absara yubsiru. Ya, atau basoro. Basor itu artinya melihat atau penglihatan. Oke. Zahaballahu binurihim fi wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Oke. Dari awal lagi kita terjemahkan. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Perumpamaan mereka
seperti perumpamaan orang yang istauqada, menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, maka ketika api menyinari apa yang di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya ya mereka, watarokahum fi dan dhulumat, meninggalkan mereka dalam kesesatan atau kegelapan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. iya, tidaklah mereka melihat. Udah gelap, buta pula tidak bisa melihat. Ya. Tuh. Mereka tidak Bisa melihat. Oke, silakan Ini yang mau kiasan ya Pak ya? Iya betul, bahasa kiasan ini Bu. Silakan yang mau menerjemah. Saya ya, tapi salah nih. Ya, nggak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti umpama alazi orang-orang yang lazis tauqodanar, menyalakan api, istauqoda menyalakan naro api, falamma maka lama apa ya? Maka ketika adoat nyontek mana sih? Menyinari. Maka ketika menyinari, setelah menyinari, ini apa ini Pak Ustaz? Api menyinari. Apa-apa yang apa-apa yang haulahu di sekitar mereka. Zahaballahu, Allah telah menghilangkan binurihim, bi itu bagi ya, Bi dengan bi dengan nurihim, dengan cahaya mereka, wa dan tarokahum, tarokah tadi ya, cahaya lagi, meninggalkan, dan meninggalkan mereka di dalam zulumatin, kegelapan, la tidaklah yubsirun, mereka mengetahui, mereka mengetahui, tidaklah mereka mengetahui, melihat. Suara saya kok kayak begini ya? Melihat. Dan tidaklah mereka melihat. Iya, bagus. Mumtazah. Bagus, Bu. Luar biasa. Ustaz boleh bertanya nggak Ustaz? Ya, boleh, silakan. Yang aboat itu kan api ya. Tapi atsnya itu kan taknya simbol untuk perempuan. Kenapa disimbolkan dengan perempuan ya? Karena api itu naron dihukumi mu'annas. Dalam bahasa Arab, naron itu dihukumi mu'annas. Begitu. Jadi setiap nar, iya, setiap nar pasti dihukumi mu'annas. Itu aja, iya. Oke. Lanjut ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, ini merahnya banyak juga nih. Summun. Summun. Sumun artinya apa? Sumun artinya tuli. Jama dari asom. Tuli.
Bukmun. Abkam jamaknya bukmun. Bisu. Bukmun. Bisu. Umyun. Buta. Buta. Tuli, bisu, dan buta. Tuli, bisu, dan buta. Sumun, bukmun, umyun. Ya, artinya mereka itu tuli. Telinganya tidak bisa mendengar hidayah. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percuma dinasehati. Bukmun, mereka juga bisu. Mulutnya tidak bisa digunakan untuk mengucapkan kebenaran. Ya, selalu berbohong. Umyun, buta. Ainun umyun. Ya, buta artinya buta mata hatinya. Ya, sulit untuk menerima kebenaran. Ini orang-orang munafik. Ya, dikatakan sumun, bukmun, umyun. Fahum, maka mereka tidak yarji'un. Mereka kembali. Tanda merekanya apa? Ya, wow, nun. Iya, bagus. Akar katanya, kata dasarnya? Roja. Bagus, roja'a. Roja'a yarji'u. Oke. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, mereka tuli. Ya, asalnya itu hum summun. Bukmun umyun. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tidak kembali, tidak bisa kembali ya untuk ke jalan yang benar. Oke, lanjut ya. Ayat 19. Au kasayyibin minas samai. Ini bahasa kiasan juga. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Au artinya apa? Atau. Ini huruf atof, kata sambung. Ka tadi sudah sebenarnya. Seperti bagus. Tadi ya, masaluhum kamasali. Sayyibin. Sayyib ini kosakata baru, hujan lebat. Nah, kalau turun hujan kita disunahkan berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya jadikanlah hujan yang bermanfaat. Sayyib. Ya, sayyib artinya hujan lebat. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Mina, dari, bagus. As-samai, langit. As-sama, jamaknya samawat. Ya. Samaun, samawat. Fihi, di dalamnya dhulumatun, kegelapan. Kalau hujan lebat itu kan gelap ya, suasananya gelap, mendung. Ya. Hujan, di dalamnya ada kegelapan, suasananya gelap. Wara'dun. Petir. Nah, ra'dun itu petir. Ra'dun. Ya, suara petir. Ra'dun. Ada surat ar-ra'du. Ar-ra'du. Artinya surat petir. Wabarkun. Dan kilat. Ini akhirannya qaf. Diingat aja. Kalau akhirannya qaf berarti kilat. Itu. Ra'dun petir. Soalnya kadang terbalik-balik. Wara'dun petir, wabarkun dan kilat. Jadi hujan lebat, gelap, ada petir, ada apa? Kilat. Nah, ini perumpamaan orang-orang munafik
ya, mereka ketika diberi Al-Qur'an itu seperti diberi hujan. Hujannya itu ada petirnya, ada kilatnya, karena Al-Qur'an itu suka menyindir mereka. Bagi orang-orang munafik itu Al-Qur'an itu seperti petir. Karena tidak menyenangkan bagi mereka. Ini bahasa kiasan lagi, Bu. Ya. Wa yaj'aluna, Menjadikan mereka. mereka menjadikan. Mereka menjadikan. Tanda merekanya apa? Ya wa nun. Kata dasarnya apa? Ja'ala. Bagus. Mereka menjadikan asabi'a. Jari-jari. Jari-jari. Bagus. Ini dari kata usbu', asabi'. Jari-jari. Hum. Kalau hum, mereka. Mereka menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim. Di dalam adhani. Telinga. Telinga. Udhunun telinga, jamaknya azan. Azan. Nah, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Maksudnya gimana? Tutup gitu ya. Tutup, iya. Karena mereka tidak suka dengan suara petir itu atau Al-Qur'an. Karena tidak menyenangkan bagi mereka. Mina. Dari as-sawa'iqi. Sawa'iq itu sama seperti petir. Ra'dun. Ra'dun dengan sawa'iq itu sama. Ya, petir. As-sawa'iq. Guruh atau petir. Jama dari sa'iqah. Ya, mereka dari petir hadzaro. Hadzaro takut al-mauti. Mati, iya, karena takut mati dari petir. Iya, minas sawa'iqi hadarul maut. Karena takut mati dari petir. Nah, mereka hampir mendengar Al-Qur'an itu hampir sampai mati gitu ya. Kadang kan orang itu kalau mendengar berita karena dia penyakit jantungan bisa sampai meninggal. Nih. Kondisinya seperti itu. Orang dengar Al-Qur'an langsung beritanya itu menohok. Nah. Wallahu, dan Allah muhitun, meliputi. Ahata yuhitu, isim fa'ilnya muhitun. Dan Allah meliputi, maksudnya menguasai. Maksudnya meliputi adalah menguasai. Bil kafirin, Dengan kekafiran. Orang-orang kafir. Dengan al-kafirina, orang-orang kafir. Bagus. Ini kafirin jamak dari kafir. Jamaknya kafirin, orang-orang kafir. Artinya Allah itu maha berkuasa terhadap orang-orang kafir. Ya, Allah bisa saja ketika itu Allah jadikan mereka meninggal, bisa saja Allah kasih waktu biar mereka bertaubat. Gitu. Tanya, Tas. Ya, silakan. Ini ada yang baris kedua, ya ja'aluna. Itu domir sedang ya, Tasnya? Iya, domir subjek. Subjek, sedang. Jadi sedang berlangsung begitu? Iya. Berarti sampai sekarang juga masih ya mungkin? Masih. Ya, seperti masih. ini. Ada orang-orang munafik zaman sekarang. Mereka tidak suka mendengar Al-Qur'an. Makanya kalau kita nggak suka mendengar Al-Qur'an, hati-hati. Hati. Nah, orang yang beriman itu senang mendengar Al-Qur'an. Tapi di akhir ayat itu, ya ini kan cerita masih tentang orang-orang munafik. Tapi di akhir ayat itu menyinggung kafir, itu gimana tuh? Jadi ya, karena orang-orang munafik itu munafik akidah, sebenarnya mereka orang kafir, cuma menutupi kekafirannya. Tuh.
Ya. Hmm. Oke, Ini lanjut ya. Complicated ya, tapi memang menarik gitu. Cuman Iya. agak pelan-pelan gitu, Tas. Ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Insya Allah kosakatanya diulang-ulang terus nih. Nanti lama-kelamaan hitam semua rata-rata. Cuman nanti di akhir saya mau nanya juga ini tentang apa sih? Ya saya kan backgroundnya bukan dari pesantren ya, jadi istilah domir, istilah nanti di akhir itu aja sebenarnya. Seperti akar kata. Jadi ini akar katanya apa? Saya masih confused, masih bingung gitu loh. Iya, nggak apa-apa karena belum disampaikan. Nggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut ya. Ayat ke-20. Yakadu albarku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, pelan-pelan kita terjemahkan satu kata. Yakadu. Hampir. Hampir. Ini kosakata baru ya. Kada yakadu artinya hampir. Yakadu hampir. Albarku. Albarku tadi apa? Petir. Petir apa kilat? Kilat. Kilat ya. Kilat. Kalau akhirannya ki, ya. berarti kilat. Sawaiki petir ya. Iya. Tapi ianya itu menunjukkan mereka ya. Apa? Yakadu. Ianya mereka ya berarti. Enggak, iyanya itu di sini dia. Dianya itu albarku. Kalau mereka kan ya wabu nun. Oh iya. Ya tuh dia ya. Ya. Yakadul barku hampir kilat yakhtofu. Khotofa kosakata baru ini. Apa? Menyambar. Khotofa yakhtofu dari kata khotofa yakhtofu. Hampir kilat menyambar. Ya. Absor. Penglihatan bagus. Dari kata basor. Jamaknya absor. Hum. Mereka. Nah ini domir kepemilikan. Yakadul barku yakhtofu absarahum. Artinya apa? Hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Iya, Masya Allah. Ya, ini bahasa kiasan juga. Hampir-hampir Al-Quran itu menjadikan mereka udah ya penglihatan, maksudnya mata hatinya udah buta. Buta. Ya. Orang-orang kalau sudah istilahnya tertutup banget hatinya itu gimana sih ya? Jadi Al-Quran itu membicarakan fakta, tidak hoax. Ada orang yang seperti ini. Ya. Setiap kali bagus. Ini kosakata baru ya. Kulla dari kulu. Kulu itu setiap. Kulu atau setiap atau segala. Nah, di sini artinya setiap kali. Adoa. Adoa tadi sudah. Adoa apa artinya? Menyinari, bagus. Setiap kali menyinari, maksudnya yang menyinari tadi albarkunya. Tadi adoat ya. Kilatnya. Adoa menyinari lahum bagi mereka masyaw. Nah, ini berjalan, mereka berjalan. Nah, dari kata masya. Artinya berjalan. Ada wawu alif akhirannya, berarti itu subjeknya. Mereka berjalan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bisa berjalan tuh dengan Al-Quran. Oh, berdalil dengan Al-Quran. Al-Quran bilangnya gini, gitu. Padahal mereka memperalat Al-Quran. Masyaw fihi. Fihi artinya apa? Di dalam. Iya, di dalamnya. Seolah-olah bernaung di bawah Al-Quran. Wa idza.
Dan jika ketika jika ya itu aja ketika lagi. Ketika apabila kalau ketika It's ya. Azlama kebalikannya adha'a. Azulama ya. kegelapan jadi gelap. Ya, menjadi gelap. Azlama itu menjadi gelap atau menggelapkan. Wa idza azlama alaihim atas mereka ya. Qamu mereka berdiri. Mereka berdiri, maksudnya mereka berhenti, Iya, tidak berjalan. ya. Kalau Al-Quran itu ternyata tidak sesuai dengan hati mereka, mereka nggak mau berjalan tuh, nggak mau pakai Al-Quran. Gitu. Diumpamakan seperti apa? Orang yang memanfaatkan petir. Kalau ada cahaya, mereka bisa menggunakan petir ini untuk pencahayaan. Tapi kalau nggak ada, mereka berhenti. Berhenti ya, Ya, qoma di sini artinya berhenti. Asal artinya apa? Berdiri. Berdiri. Tapi di sini diartikan berhenti. Walau dan kalau inci kalau ya. Sya'a menghendaki Walau ini berkehendak. dengan bahasa Indonesia walau nggak? Apa? Mirip dengan bahasa Indonesia walau kan ada. Iya, bukan mirip. Meski, gitu. Mirip tapi tidak sama. Dan kalau sya'allahu Allah berkehendak. Iya, bagus. Jadi yang diterjemahkan Allahnya dulu. Karena Allah subjeknya. Dan jika Allah berkehendak, la zahaba. Sungguh zahaba bi. Menghilangkan. Pelakunya siapa? Allah. Sungguh dia Allah menghilangkan. Zahaba bi itu sudah satu paket dengan zahaba. Bisa penglihatan ya. Penglihatan mereka. Pendengaran mereka. Wa absarihim. Dan penglihatan mereka. Masya Allah. Ini mengerikan sekali ya. Kalau perlu Allah jadikan mereka pendengaran mereka itu hilang. Penglihatan mereka hilang. Gitu. Artinya Masya Allah kehidupannya itu amburadul ya. Sulit untuk menerima nasihat, masukan, hidayah, terlalu sombong, terlalu naudzubillahi min dzalik. Padahal alat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah itu apa? Alatnya? Telinga atau mata atau hati, tapi semuanya sudah mati. Bagaimana? Kalau semuanya sudah mati gimana? Naudzubillah. Makanya kita ya, yang masih diberikan kesempatan ya kita gunakan. Inna sesungguhnya atau sungguh Allah atas kulli setiap atau segala atau semua syai'in berkehendak sesuatu syai'un namanya qadirun maha berkuasa qadara qadirun maha kuasa innallaha ala kulli syai'in qadir artinya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau boleh sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Ya. Asal kalimat susunannya ya, kalau bukan Al-Qur'an, asalnya itu innallaha qadirun ala kulli syai'. Cuma di sini qadir diakhirkan. Ya, ini termasuk sisi balaghahnya di situ. Ya. Oke. Hampir kilat menyambar penglihatan mereka.
Setiap kali menyinari kepada mereka, mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila menjadi gelap atas mereka, mereka berhenti. Dan kalau Allah menghendaki, sungguh niscaya Allah menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ya. Lanjut ya. Nah, ini gampang nih. Kita ngejar ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah mulai sedikit merahnya. Ya ayyuha. Wahai. Ini kosakata masyhur banget nih. Apalagi kalau Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuha wahai. An-nasu. Manusia. An-nas juga masyhur. Terkenal, populer sekali. U'budu. Sembahlah. Iya, bagus. Ini dari kata abada. Nanti kita pelajari tasrifnya ya, tapi saya di sini kasih bocoran asalnya dari abada ya'budu u'bud. U'bud itu kata perintah. Kata perintah ya. Abada sudah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. U'bud sembahlah. Nanti sabar. Ubud sembahlah. Nah, di situ ada wawu alif artinya kalian. Ini kalau wawu alif yang menyambung dengan kata perintah artinya kalian. Tapi kalau kata kerja lampau artinya mereka. Ubudu sembahlah oleh kalian. Rabbakum Tuhan kalian. Bagus, Tuhan kalian. Alladzi Orang awas kalau Tuhan berarti bukan orang, berarti yang saja. Yang khalaqa menciptakan kalian. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Walladzina dan orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian. La'allakum supaya kalian atau semoga. La'alla itu artinya supaya atau semoga. La'allakum semoga kalian tattaquna. Tak wawu nun artinya apa? Kalian takwa, kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Ya. Oke. Selanjutnya ayat 22. Alladzi ja'ala lakum al-arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi angdadan wa antum ta'lamun. Nah, ini kosakata yang merah ada 1, 2, 3, 6. Alladzi artinya apa? Ini berhubungan dengan Allah berarti bukan orang. Yang aja. Yang aja. Alladzi yang ja'ala.
menjadikan lakum bagi bagi kalian al-ardo bumi firasyan hamparan ya. Firas itu hamparan atau atap apa alas sebagai alas ya, tempat berpijak. Wassamaa dan langit binaan bangunan atap sebagai atap ya. Firas sebagai alas, binaan sebagai atap. Wa anzala dan menurunkan ya. Dia pelakunya dia. Dan dia menurunkan ya minas samai dari sama langit ma'an air. Berarti hujan ya. Jadi ini Allah sedang membicarakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Soyibin. Iya. Kalau soyibin hujan lebat, kalau ini ma'an air. Fa akhraja dan mengeluarkan maka akhraja mengeluarkan ya, dia mengeluarkan. Allah mengeluarkan. Kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Nah, dari langit itu air. Akhraja menurunkan air dari langit dan mengeluarkan bihi dengannya dengan air tadi minas samarot dari as-samarot buah-buahan. Samarot sama dari samroh ya. Samara itu buah. Kadang ada orang namanya samara, itu dari samarah buah. Minas samarah dari buah-buahan. Rizqan lakum. Rizqan rizki sebagai rizki. Lakum bagi kalian. Artinya itu cuma-cuma. Allah berikan cuma-cuma. Rizki itu pemberian yang cuma-cuma bagi kalian. Gitu. Fala maka jangan, laknya di sini artinya jangan. Taja'alu kalian menjadikan ya, dari kata ja'ala. Jangan kalian jadikan lillah bagi Allah. Ini asalnya li ditambah Allah jadi lillah. Andadan sekutu atau tandingan ya. Maksudnya jangan kalian sekutukan Allah ya, jangan kalian berbuat musyrik. Fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Wa antum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui mengetahui ya, padahal kalian mengetahui itu tidak benar. Kalian malah tetap ngeyel berbuat musyrik. Gitu. Oke. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya, Allah adalah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'an dan menurunkan dari langit air ma'an. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Maka Allah mengeluarkan dengannya dari macam-macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan dari Allah tandingan-tandingan
dengan wa antum ta'lamun. Dan kalian Kalian mengetahui. mengetahui. Dan kalian mengetahui. Oke. Tanya ya. Ya, Yang itu Al-Aziz ja'ala lakum ini dengan lakum yang riskon lakum beda ya? maksudnya? Beda pengertiannya. Al-Aziz ja'ala lakumul ardu dengan riskon lakum. Lakum Sama. Lakum la sama. itu sama ya? Kalau yang di atas, kenapa lakumu? Karena mau disambung dengan al-ardo. Kalau disambung dengan al-ardo, mimnya harus dihidupkan. Lakumul ardo. Karena sukun ketemu sukun tidak boleh. Ya, mati ketemu mati nggak boleh. Harus dihidupkan yang pertamanya. Lakumul ardo. Gitu. Kalau yang di bawah, riskon lakum, kan berhenti. Jadi mimnya tidak perlu dihidupkan. Tapi artinya sama. Lakumu dan lakum. Oke. Oke, selanjutnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in artinya apa? Dan ketika. Dan Ketika. In jika kalau ya. Dan jika kuntum kalian kalian kun artinya apa? Jadi. Nah, kalian adalah kuntum kalian adalah karena ditambah tum jadi kuntum. Karena ditambah tum jadi kuntum. Dan jika kalian adalah fi raibin keraguan. Maksudnya dan jika kalian masih ragu. Ya. Mimma dari apa yang asalnya itu min ditambah ma. Min dari ma apa yang. Mimma dari apa yang nazzalna kami turunkan. Maksudnya Al-Qur'an. Dari apa yang dari Al-Qur'an yang kami turunkan ala atas abdina hamba kami. Abdun itu hamba. Hamba di sini maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Jika kalian wahai orang-orang munafik masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi kami, hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tubi. Datangkanlah. Ini fi'il amr. Fa'tu atayati datangkanlah. Suratin. Dengan surat. Dengan satu surat. Dengan satu surat. Min mislihi. Dari semisalnya. Mislun itu artinya semisal. Sepadan. Misal. Sepadan, sama. Wada'u. Dan serulah. Da'a yada'u. Dan kalian Serulah. Manggillah. Ya, memanggil atau mengajak. Da'a yad'u ud'u. Fi'il amrnya ud'u. Nah, di sini fi'il amr. Dan ajaklah, panggillah syuhada'akum. penolong kalian. Ya, syuhada
Asalnya dari syahid. Syahid itu saksi atau penolong. Syuhada akum, penolong kalian, teman-teman kalian. Ajak sana untuk apa? Membuat satu surat ya, yang semisal Al-Qur'an. Min dunillah. Dari selain Allah. Dari selain Allah atau dari tanpa Allah. Asalkan tanpa Allah, jangan ajak Allah. Karena Allah yang menciptakan. In kuntum Kalian adalah jika kalian adalah shodiqina, orang-orang yang benar. orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang benar, silakan bikin satu surat yang semisal Al-Qur'an dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Tuh. Ini tantangan Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik yang belum percaya atau yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Silakan bikin satu surat. Oke. Nah, ini terakhir. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha annasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Oke. Nah, ini kosakata yang baru. Ya. Fa'in artinya apa? Fa'in. Maka jika lam belum melakukan kalian belum atau tidak boleh. Taf'alu artinya apa? Kalian melakukan. Tanda kaliannya apa? Ta, wawu, alif. Nunnya mana? Nunnya hilang karena ada lam. Kalau ada lam, diawali lam, maka nunnya dirubah jadi alif. Ya, asalnya taf'aluna. Ada dhamir kalian. Maka jika kalian belum atau tidak melakukan di sini maksudnya membuat Al-Qur'an ya, membuat tandingan Al-Qur'an. Satu surat. Walan. Apa artinya walan? Dan tidak akan. Taf'alu artinya apa? Kalian melakukan. Ya. Artinya mereka pasti tidak akan bisa membuat satu surat. Fattaku. Maka bertakwalah atau selain bertakwa ada makna lain. Maka takutlah. Takut. Iya. Antaro. Pada api neraka. Kepada api neraka. Bahan bakarnya. Allati. Yang bahan bakar. Waquduha. Bahan bakarnya. Waqudu itu bahan bakar. Waquduha bahan bakarnya. Annasu. Manusia. Wal hijaratu. Dan batu. Hijarah. Kalau hajar artinya apa hajar? Hajar aswad. Batu hitam. Batu hitam. Ya, yang ada di Ka'bah namanya hajar aswad. Itu juga artinya batu. Hijarah juga batu. Uiddat. Yang disediakan atau disiapkan. Ya, neraka itu disiapkan. Lil kafirin. Bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang-orang yang
kafirin. Ya. Silakan yang mau menerjemah ini ayat terakhir. Silakan. Dan fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Boleh coba Ustadz? Boleh, silakan Ibu. Fa'il lam maka jika lam belum, taf'alu kalian melakukan, walan maka tidak akan, taf'alu kalian melakukan, fataku maka takutlah, annaro terhadap api neraka, alati yang wakudu disiapkan, wakudu ya bahan bakarnya, ya bagus, al-masu manusia, wal hijaroh dan batu, uidat yang disiapkan, lil kafirina bagi orang-orang yang kafir. Iya, mumtazah, bagus. Uiddat lil kafirin. Nah, ini wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Silakan yang mau menerjemah. Coba Pak Ustadz. Ya, Bu Gita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dan jika kuntum adalah kalian di dalam roibim dari apa ya azalna kami turunkan Allah atas abdina hamba kami waktu maka datangkanlah suratin satu surat min dari mislihi semisalnya wadu dan wadu syuhada apa Ustaz? Dan ajaklah. Oh iya, dan ajaklah syuhada penolong-penolong akun kalian min dari dunillahi dari dunia apa ya Pak Ustaz? Selain Allah mungkin jika kalian sodikin termasuk orang-orang yang benar. Iya, bagus, mumtaz. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Ustadz boleh ya Ustadz? Ya, silakan Bu. Yang ayat 24 tadi, itu kan ada yang fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqunna rallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Iya. Yang disiapkan berarti memang Allah sudah menyiapkan jauh hari sebelum manusia diciptakan, atau sudah ada manusia yang pernah hidup selain kita yang dulu juga pernah terjadi kekafiran ini. Bagaimana maknanya? Neraka sudah diciptakan, ya. Rasulullah pernah ditampakkan neraka ketika Isra dan Mi'raj, ya. Kemudian para penghuninya juga sudah ada, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadisnya, gitu. Nah, itu makhluk-makhluk yang dari kapan wallahu a'lam, itu dari dunia mana, apakah yang sekarang atau zaman dahulu sudah pernah ada, itu wallahu a'lam. Tapi memang sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah yang namanya neraka, gitu ya. Dan dalam hadis lain dijelaskan neraka itu sekarang itu dipanaskan sampai ribuan tahun, sampai warnanya memerah, kemudian warnanya menghitam, seperti itu, sampai sangat panas sekali, gitu Bu. Wallahu a'lam. Baik, hatur nuhun Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi?